గౌరవ అటు 7 తరాలు ఇటు గుర్తుండిపోద్ది. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Anaga Naga Okaraju, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang cowok mantan orang kaya yang nggak bisa hidup miskin dan pengen menikahi cewek anak konglomerat agar tetap bisa hidup foya-foya tanpa bekerja. Tapi sialnya tuh cewek sama aja, kelihatannya sih kaya tapi banyak utangnya. Dari situlah mereka harus menemukan cara agar bisa tetap hidup foya-foya tanpa bekerja, yang malah membuat mereka harus bekerja mati-matian. Yaudah deh, langsung aja dan bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah rumah yang kayak istana raja, mewah banget. Saking kayanya, bahkan ada reporter yang pengen ngulik siapa sih pemilik rumah itu. Dan jeng, datanglah pemilik rumah sekaligus peran utama kita naik helikopter, Raju. Yang mupeng malah kameramennya. Raju pun meminta maaf karena terlambat. Dia itu barusan aja belanja di pasar naik helikopter. Pas masuk ke dalam, suasana mewah pun langsung terpancar lagi. Raju juga jelasin kalau dia mempekerjakan asisten pribadi sesuai fungsinya. Ada yang cuma buat ngangkat telepon, ada yang cuma buat bacain WA, ada juga yang buat ngecekin notifikasi HP. Bahkan ada yang ditugasin buat menggantikan kesetresannya si Raju. Jadi si Raju itu nggak perlu mewek kalau lagi stres, biar orang lain aja yang mumet. Kelas tajirnya cok, sampai ke taraf nggak ngotak. Nah di saat itu reporter pun nanya, Raju ini kan tajir, kaya raya, pasti banyak cewek yang ngantri. Apakah Raju udah punya rencana untuk menikah? Nggak perlu diceritain panjang lebar, Raju pun langsung membawa reporter itu ke kolam renang dan nunjukin koleksi mbak gendal-gendul bulenya. Raju berkata, siapa yang butuh istri kalau harem-haremku udah bisa memuaskanku? Oh babi, kirain beneran, ternyata cuman halunya si Raju aja toh. Di saat itu diperlihatkan kalau emak-emak pencuci baju di sana protes karena dia sudah 4 bulan nggak dibayar gajinya. Raju yang baru bangun dari halu kembali pengen halu lagi. Ya, di mana helikopterku? Di mana gadis-gadis gemesku? Lah kok rumahku kok jadi kayak gini? Pelayan setia Raju yang bernama Gumasta menyuruh si Raju untuk bangun. Ngimpinya ketinggian, bos. Oh ya, diceritakan walaupun gak sekaya di mimpinya, Raju itu aslinya berasal dari keluarga yang cukup kaya di kampungnya. Dia itu keturunan tuan tanah di desa itu, yang kekayaannya gak akan habis 7 turunan. Sayangnya Raju ini keturunan ke-9, jadi dia cuma dapat ampas-ampasnya aja. Walaupun sekarang kere, tapi Raju itu tetap aja nggak mau kerja. Dia tetap pengen hidup hedon dan dihormati. Warga desa juga masih menganggap keluarga Raju itu sebagai keluarga kaya. Ya secara dulu leluhurnya itu sering menghibahkan tanah mereka untuk keperluan rumah sakit, kuil, jalan raya, dan lain-lain. Nggak tahu aja sekarang Raju itu udah kere mentitil. Nah pas menemui warga desa, kambing kursinya meletot. Intinya sih, warga desa ingin meminta bantuan Raju sebagai tuan tanah. Dengan sombongnya, dia menyanggupi semua permintaan warga desa, tanpa mikir kalau Raju itu aslinya udah kere nggak punya duit. Nah, hari itu juga bertepatan dengan hari kematian kakeknya si Raju. Ketika semua orang berdoa, Raju malah kelihatan emosi banget sama kakeknya. Kenapa gitu? Karena kakeknya si Raju lah yang menghabiskan semua kekayaan keluarga mereka. Kakeknya si Raju itu terkenal playboy dan sering menghambur-hamburkan uang. Udah nggak kerja, hidup hedon, setiap cewek yang dia sukai pasti dikasih tanah berhektar-hektar. Lah, nggak beda lah sama si Raju. Bedanya di zamannya si Raju, semua tanahnya udah pada habis. Nggak lama kemudian, datanglah mas-mas yang bernama Jono sambil membawa mangga. Dulu neneknya itu pernah dikasih tanah 10 hektar dan sama neneknya ditanamin pohon mangga. Sekarang keluarganya si Jono menjadi pengusaha mangga ekspor. Nah, ini yang benar, punya tanah tuh dibuat jadi produktif. Nggak lama kemudian, para petinggi desa pun mendatangi si Raju. Mereka pengen minta sumbangan untuk keperluan festival kuil. Seperti biasa, Raju pun ngedabus tinggi buang. Tapi kenyataannya dia itu kan miskin. Nah pas mau pergi naik mobil, Guma bilang mobilnya itu nggak bisa jalan karena dia udah ngejual tuh mesin mobil buat bertahan hidup keluarganya si Raju. Ya udah, mau nggak mau Raju pun harus berjalan kaki pergi ke kuil. Pas menaiki tangga, Raju pun kelihatan kelelahan. Dia pun ditawarin minum sama bapak-bapak yang kebetulan lewat. Tapi dengan sopan pun Raju menolak karena dia tuh masih kuat. Oh bangke, digendong sama Guma dong, pantesan kuat cok. Nggak cuman itu, pas main kriket, bola mental ke arahnya si Raju. Seperti biasa, Guma yang dijadiin sasaran. Ada gitu orang modelan kayak gini ya.
Sampai beberapa hari kemudian, Raju dan yang lain pun pengen mendatangi pernikahan sepupu jauhnya, Buci Babu. Diceritakan kalau Buci itu cowok kere penuh tipu muslihat. Dia akan memanfaatkan mukanya yang emang demek untuk meminjam uang ke orang-orang. Bangganya, uang itu akan digunakan untuk beli ciu sampai mabok. Mereka pun menghina si Buci. Kasian bener cewek yang menikahi si Buci ya. Tapi pas sampai di lokasi pernikahan, mereka pun pada cengok. Lah kok mewah? Kok banyak mobil-mobil bagus? Rupanya Buci ini dapat jackpot. Dia itu nikah sama anak tunggal pengusaha kaya raya. Ngeliat Raju dan yang lain, Buci pun bilang ke bininya kalau teman-temannya udah pada datang dan pengen menyapa mereka. Lah kok bablas? Oh bajila, Raju CS-nya nggak dianggap dong. Nah di sana juga diperlihatkan emaknya si Buci yang udah kayak toko emas berjalan. Pas ngeliat si Raju, Bibi pun langsung memanggil security dan ngamuk-ngamuk. Kenapa bisa orang kere masuk ke sini? Intinya sih dia meminta security untuk mengusir Raju CS. Karena sekarang dia udah jadi orang tajir, nggak pantas kalau masih berhubungan dengan Raju yang udah kere. Mendengar penghinaan itu, Guma nggak terima. Bagaimanapun juga Raju itu masih jadi tuan tanah. Alah, tuan tanah apaan? Semua keluarga udah pada tahu kok kalau Raju itu sekarang udah bangkrut. Gara-gara hal itulah Raju pun jadi marah. Dia akan membuktikan kalau dia akan menjadi kaya raya lagi. Tapi si Bibi mah skeptis. Raju yang dari kecil pemalas, nggak pernah mau kerja, gimana caranya bisa kaya? Ngepet. Nah pas keluar, Raju pun jadi kepikiran ide bagus. Buci yang mukanya demak aja bisa dapat anak orang kaya, masa dia yang ganteng badai gini nggak bisa? Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari calon istri dari keluarga kaya raya, agar dia tetap bisa hidup foya-foya tanpa harus bekerja. Singkat cerita, Raju pun menyewa jasa mak comblang untuk mencarikan dia jodoh. Tapi gimana ya, setiap cewek yang dikenalin pasti Raju nggak mau. Ada yang kurang cantik, ada yang kurang tajir, ada juga yang tajir tapi pelit. Sampai di titik Raju dikenalin sama cewek bernama Devi. Cantik sih ya, tapi pas ketemu langsung sebat. Namun Raju mah nggak peduli pas tahu kalau keluarga Devi itu sangat kaya. Ngehenya pas lagi pertemuan itu, mantannya si Devi nelpon karena pengen minta jatah. Ya walaupun Devi itu tukang rokok, sering dicelup-celup sana sini, tapi Raju tetap aja ngegas. Yang penting dia bisa jadi kaya raya lagi. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk step yang lebih serius. Karena udah dapat calon istri yang tajir, Raju pun mendatangi festival kuil. Tetap sih, dia tuh tebar pesona sama cewek-cewek di sana. Namun perhatian Raju langsung teralihkan ke seorang cewek cantik yang baru aja turun dari mobil. Raju dan teman-teman bapuknya juga kaget pas ngeliat tuh cewek ngasih gesper emas begitu aja ke orang asing. Karena kesengsam sama tuh cewek, Raju pun langsung ngintilin tuh cewek naik ke atas kuil. Ngeliat itu, Guma pun langsung mewek. Pasti Raju minta digendong lagi sampai atas. Tapi di luar dugaannya, Raju itu berjalan sendiri naik anak tangga. Lah inilah pertama kalinya Raju nggak manja sejak lahir. Nah di atas, Mahes dan Guma bilang kalau tuh cewek kayaknya si anak orang kaya tulen. Tapi sayang ya, Raju kan udah deal nikah sama si Devi. Ngeheknya, Raju itu mau ngebatalin pernikahannya sama si Devi. Raju mending ngejar cewek cantik gendal-gendul ini aja daripada si Devi yang tukang sebar dan suka gonta-ganti cowok. Diketahui kalau cewek ini bernama Charulata dan bapaknya Padu Palem. Mereka datang ke kuil agar bisa dapat berkat, sehingga si Charu yang anak tunggal itu bisa cepat dapat jodoh. Merasa ini peluang besar, Raju pun langsung mengambil mikrofon dan bilang keras-keras. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Festival kuil hari ini disupport penuh sama Tuan Tanah Raju, orang paling ganteng dan orang paling kaya di desa. Semoga Tuan Raju bisa cepat dapat jodoh dan menikah. Habis itu, Raju pun langsung mentongol di sebelahnya si Charu, biar bisa langsung dinotis. Biar tambah meyakinkan, Raju pengen masukin uang sumbangan ke kotak amal. Raju itu sadar kalau kotak itu khusus koin, jadi uang segepok nggak bakalan masuk. Setelah dapat perhatian si Charu dan si Palem, Raju langsung menemui Pak Comblang untuk membatalkan pernikahannya dengan si Devi dan mengganti targetnya ke Charu. Tapi Pak Comblang bilang kalau si Charu udah punya calon suami yang bernama Eri Babu, anak lurah di kampung Charu tinggal. Eri Babu cowok paling ganteng dan tajir di desanya si Charu. Tahun ini dia akan maju pencalonan lurah menggantikan ayahnya. Apakah Raju akan mundur? Oh tentu aja, orang daplek kok nyerah. Dia akan berusaha mati-matian biar tetap kaya raya, nggak perlu bekerja. Singkat cerita, bersama teman-teman koplaknya, Raju merancang Operation Charulata. Pertama-tama, mereka itu harus tahu latar belakangnya si Charu. Mahes dan Guma pun udah nyelidiki, rumah Charu itu sangat besar. Saking besarnya, Charu itu suka lupa di mana kamar mandinya. Di kamarnya si Charu udah kayak toko barang fashion, semua merek terkenal pasti si Charu punya. Nah untuk si Palem, dia itu terkenal royal. Emang sih dia tuh punya hobi judi, tapi setiap masang dan kalah dia tuh nggak pernah pusing karena uangnya unlimited. Diketahui juga, Charu itu juga penyuka film. Mendengar itu, Raju pun langsung tambah pede karena tampilannya udah cocok banget kayak bintang film Bollywood.
Bentar, Charu itu nggak suka film India. Dia tuh sukanya film Korea. Raju juga nanya, apakah Charu punya seseorang yang dia sukai. Badram pun bilang kalau ada satu sosok yang sangat dicintai sama si Charu. Namanya Bobby. Oh, Kire. Bobby itu Kire toh. Charu itu terkenal sebagai cewek yang sangat sayang dengan binatang, khususnya guguk. Setelah tahu semua latar belakangnya si Charu, Operasi Charulata tahap pertama pun dijalankan. Raju dan timnya pun udah standby di pinggir danau. Ketika Charu dan sahabatnya Yayu jogging di sana, Raju langsung basahin badannya dan buat seolah-olah ada Kire yang kecemplung danau, biar si Raju itu kelihatan keren di matanya si Charu. Nah, untuk lebih dramatis, Guna menyuruh aktor hebat untuk masuk, si Sugunes. Asuku Pak D, makasih Pak D udah nyelamatin asuku. Nah, di saat itu Raju pun puas banget karena rencananya lancar jaya. Tapi Sugunes yang mata duitan minta bayaran didobelin, kalau enggak dia nggak mau main drama lagi. Oh, kecil-kecil preman juga ini bocah ya. Nah, bener aja, setelah semua orang pada cabut, Charu langsung terkagum-kagum sama si Raju. Karena si Raju udah jadi pahlawan. Orang sekaya Raju nekat menyelamatkan anjing malang itu. Wah, kayaknya si Charu udah kemakan jebakan Batman nih. Operasi Charulata tahap kedua. Raju dan antek-anteknya mendatangi kampusnya si Charu biar supres. Tapi pas mau mulai dramanya, Pami ngasih tahu kalau si Charu itu lagi terjebak sama preman-preman mesum yang lagi nggodain cewek kampus. Karena hal itulah Raju pun membatalkan operasi hari ini. Tapi Guma punya ide lain. Kalau Raju berhasil mengusir para preman-preman itu, pasti Charu akan tambah kesengsem sama si Raju. Ya udah kalau gitu mah, gas kuy. Bak pahlawan film India, Raju pun datang dan langsung ngambil kelapa. Sekali tendang, dua preman pun langsung tumbang. Karena sadar nggak akan bisa mengalahkan semuanya seorang diri, Raju pun memancing para preman itu masuk ke dalam gedung. Habis itu tutup deh pintunya. Om kirain ini bocah mau langsung menyerang sampai mental-mental. Raju itu malah mengeluarkan jurus paling berbahaya, ceramah no jutsu. Entah gimana caranya, Raju berhasil mencuci otak para preman-preman serem ini untuk mengikuti semua perkataannya si Raju. Bahkan mereka itu disuruh membantu si Raju biar bisa mendapatkan perhatiannya si Charu. Alhasil mereka pun keluar dengan compang-camping seperti habis digebukin sampai mental-mental sama si Raju. Jelas Charu semakin paling in love sama si Raju lah. Nah, di saat itu banyak cewek yang pengen kenalan sama si Raju dan minta nomor teleponnya. Dengan mantap Raju pun berkata, aku nggak bisa ngasih nomor ke sembarang orang cewek kalau cewek itu nggak spesial di hatiku. Tapi pas si Charu yang minta, Raju pun langsung ngasih. Yang artinya Charu itu spesial di hatinya si Raju. Asik. Semenjak saat itu, Raju dan si Charu pun semakin dekat dan dekat. Nah, Operation Charulata tahap ketiga. Karena tahu si Charu itu sangat pengen pergi ke goa, Raju pun pengen mewujudkannya. Tapi karena terkendala modal, Raju pun mengubah pantai di kampungnya menjadi seolah-olah di goa, lengkap dengan bule-bulenya. Bule karbitan, orang India albino disuruh jadi bule, cok. Pokoknya hari itu pun meriah banget dah. Nah, untuk penutupan, Raju mempersiapkan para layang untuk si Charu. Dengan sok keren, Raju berkata, kalau kamu takut, jangan sungkan-sungkan untuk memeluk aku ya di udara. Nah, pas mau naik, pak kapal itu meminta bayarannya dulu. Soalnya, yang udah-udah, para pelanggannya itu hilang pas terbang, jadi mereka itu nggak pernah bayar. Bak jila, si Raju pun langsung ketakutan lah. Nah, di atas, Charu pun sangat menikmati, tapi enggak dengan si Raju yang ketakutan parah. Alhasil, Raju itu malah yang meluk-meluk si Charu. Mantep Pak D, ketakutan tetap aja usaha ya. Karena semua yang dilakukan Raju hari ini, Charu pun langsung memeluk si Raju. Raju lah orang yang pertama yang bisa membuat dia sangat bahagia. Habis itu, joget lah, mau ngapain lagi. Nah, Operasi Charulata tahap keempat. Setelah beberapa hari mesra-mesraan, Raju pun memutus semua kontaknya ke Charu, biar si Charu itu tambah penasaran. Guma pun heran, mereka tuh udah susah-susah deketin si Charu, kok malah sekarang dicuekin. Tapi si Raju punya siasat lain. Karena dicuekin, Charu itu semakin penasaran sama si Raju. Pernah nih pas di lampu merah, Charu ngeliat polisinya itu seperti si Raju. Tapi pas ada mobil lewat, tuh polisi langsung berubah jadi polisi normal. Padahal aslinya mereka itu emang udah rencana. Begitu juga pas si Charu lagi bengong di kebun. Dia melihat kuli yang seperti si Raju. Tapi nggak lama kemudian, tuh orang langsung berubah jadi kuli beneran. Karena terbayang-bayang wajahnya si Raju terus, Charu pun jadi sedih. Dia pun curhat sama bapaknya, kenapa si Raju sekarang jadi cuek sama dia. Nah, beberapa hari kemudian, Charu berhasil menemukan si Raju yang lagi nongkrong di depan kuil. Di saat itu, Raju pun langsung pergi dan menyuruh sosok cewek di depannya itu untuk pergi. Charu pun bertanya, apakah dia melakukan kesalahan?
Tapi si Raju itu langsung berkelit. Kamu Caru yang beneran ya? Soalnya beberapa hari ini tuh aku melihat kamu tahu-tahu berubah jadi orang lain. Apakah karena rasa sayangku sama kamu sebegitu dalam? Telek. Tapi pas mau cabut, Raju langsung ditarik sama si Palem. Palem pun mengatakan, daripada sama-sama gilanya, mendingan kalian nikah aja berdua. Aku sudah merestui kalian menikah. Palem juga berkata, semua kekayaannya dan tanggung jawabnya akan diserahkan ke Raju bila si Raju menikah dengan si Caru. Alhasil, Operation Carulata pun sukses besar. Nah, di tempat lain diperlihatkan Eri Babu yang ngamuk-ngamuk karena lamarannya ke Caru ditolak mentah-mentah. Dia pun penasaran siapakah sosok yang dipilih sama si Palem untuk menikahi putrinya. Beberapa hari kemudian, Raju mendatangi rumah bibinya yang kemarin menghinanya. Dia ngasih undangan berlapis emas dan bilang kalau dia akan menikahi cewek yang jauh lebih kaya daripada istrinya si Buci. Setelahnya, pesta pernikahan mewah pun digelar. Mantep Pak D. Malam harinya, saatnya malam yang ditunggu-tunggu, malam pertama. Tapi pas mau ngegas, Caru udah molor karena kelelahan joget. Ya udahlah, nggak apa-apa, belum bisa ngerasain malam pertama. Yang penting Raju sekarang udah nggak perlu kerja seumur hidupnya lagi. Tapi tiba-tiba Guma ngetok-ngetok pintu dan ngasih surat titipannya si Palem. Pas membaca tuh surat, Raju si awalnya happy-happy aja. Karena tertulis semua kekayaan dan tanggung jawab Palem udah dipasrahin ke Raju. Tapi makin dibaca, isinya kok makin bangke. Yang intinya, semua rumah, tanah, dan aset berharga milik si Palem udah dijaminkan ke bank. Sedangkan dia punya pinjaman yang amat besar. Ya si Raju pun langsung megap-megap lah. Keesokan paginya, Raju pun masih belum percaya. Mungkin ini cuma prank bapak mertuanya aja. Bapak kemana ya? Ngumpet ya, tak tutup mata wes. Bajila, ondel-ondel dia muncul. Rupanya mereka bertiga ini orang-orang bank yang pengen mencari si Raju. Intinya sih, Raju disuruh membayar utang-utangnya si Palem sebesar 20 crore. Ya kurang lebih 40 miliar lah. Itu juga baru pokoknya, belum sama bunga-bunganya. Raju mah ogah lah, kenapa juga dia yang harus ngebayar. Tapi mereka langsung mengeluarkan surat pernyataan kalau si Raju lah yang menanggung semua hutang-hutangnya si Palem. Akhirnya dia pun baru sadar, pas pesta pernikahan, dia disuruh tanda tangan berkas. Karena lagi happy, Raju mah asal main tanda tangan aja. Pas Caru keluar, Raju pun pengen penjelasan. Caru pun ngasih tahu kalau ayahnya itu kejebak pinjol dan judal. Kombo yang keren sekali saudara-saudara. Ya si Raju pun jadi tambah lemes lah. Tapi Caru yang belum tahu fakta yang sebenarnya nggak gentar. Karena dia itu tahu suami kaya rayanya akan melunasi semua hutang-hutang keluarganya. Nah pas lagi seru-serunya, Eri Babu malah muncul. Dia itu aslinya pengen lihat siapakah cowok yang berhasil menikahi si Caru. Tapi pas dicek latar belakangnya, Eri malah ketawa girang. Orang yang dibilang kaya raya ini ternyata cuma orang kere yang ngaku kaya. Eri juga menjelaskan kalau Raju dan teman-teman kacrutnya menjalankan Operation Carulata untuk memikat si Caru. Setelah tahu semua fakta suaminya ternyata kere, Caru pun langsung ikutan pening. Dia pun akhirnya keceplosan. Sia-sia aku menjalankan Operation Raju bersama ayah. Piye maksudmu? Ternyata Caru dan bapaknya juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan perhatiannya si Raju. Flashback bentar yuk. Setelah dari kuil, Palem pun sempat nanya ke supir mobil rental yang dia sewa. Tuh supir mah taunya Raju itu emang dari keluarga tuan tanah. Gara-gara hal itulah, Palem dan Caru pun memutuskan ingin mendapatkan si Raju daripada si Eri. Ketika Raju menjalankan rencana Operation Carulata, si Caru dan bapaknya juga melakukan Operation Raju. Oh, podo baik ya orang-orang. Setelah melihat dua orang ini lemes, Eri pun merasa puas dan menyuruh para petugas bank ngasih tahu konsekuensi kalau sampai gagal bayar. Intinya sih kalau sampai 2 bulan ini Raju nggak bisa membayar hutang-hutangnya si Palem, rumah ini dan rumahnya si Raju akan disita bank plus sama seluruh harta bendanya. Gembel dah lo kalian. Niat hati pengen foya-foya malah jadi gembel beneran. Bentar nih, pas aku ngeliat kamu ngasih gesper emas ke orang, itu maksudnya apa? Rupanya Palem itu punya utang sama tuh orang. Karena nggak bisa bayar, Palem pun menyuruh si Caru ngasihin gesper emasnya. Ya udah, mereka berdua pun akhirnya malah pada ribut. Belum selesai ribut-ributnya, ada rombongan orang yang datang lagi. Mereka nagih uang dekor, catering, sewa gedung, fotografer, entertainment, dan lain-lain yang belum dilunasin sama si Palem. Tambah mumet nggak tuh si Raju? Keesokan harinya, Raju mengatur strategi sama teman-teman koplaknya agar terhindar dari kewajibannya membayar hutang. Mau untung malah jadi buntung, cok. Tiba-tiba si Eri Babunya malah muncul. Jelas Eri pun menghina si Raju. Dia juga menyombongkan diri kalau dia akan segera menjadi lurah selanjutnya. Andaikan Caru menikah sama dia, pasti sekarang hidupnya nggak akan ambiar dan bisa menyombongkan diri sebagai istri lurah. Tapi sialnya dia tuh malah nikah sama gembel.
Dan 2 bulan lagi, mereka harus jadi gelandangan di jalan. Mendengar penghinaan itu, Raju pun malah kepikiran ide nyeleneh. Dia berniat maju jadi calon lurah juga. Pikirannya simpel, kalau dia jadi lurah, para penagih uang gak akan bisa menyita rumahnya dengan mudah. Benar aja, pas hari pendaftaran calon lurah, Raju pun datang untuk mendaftar. Lah si Eri bingung lah, berani amat ini orang menantangnya di pemilu. Tapi pas udah mau daftar, si Raju ini malah berbuat ulah pas dia disuruh nyetorin uang deposit untuk pencalonan. Si Raju bangke ini malah menyuruh antek-anteknya buat ngeviralin bapak-bapak ini karena pengen minta suap. Cowok, ini peraturan pemerintah, cowok. Mau jadi lurah itu harus deposit uang pendaftaran. Oh gitu ya, ya udah tak bayar, tapi nyicil. Nah, deposit uang udah beres nih, sekarang simbol partai. Dengan tegas dan lugas, Badram nunjuk logo partainya. Wah, nggak bisa kalau itu tuh. Nah, minta suap lagi, viralin. Cok, konco menunjuk apa kuwi, cok? Depika Padukone dong. Setelah persyaratan pendaftaran selesai, sekarang saatnya kampanye. Raju pun meminta teman-temannya mencari keramaian agar bisa kampanye. Bangkainya, Raju malah dibawa ke tempat orang mati. Emang sih ini rame-rame tapi nggak orang mati juga kali. Nah, kepalang basah, ya udah deh, sekalian ngelayat orang yang nggak dikenal, sekalian kampanye. Ngeheknya, gara-gara Raju yang asal ngebacot malah membuat keluarga mayat jadi saling ribut masing-masing. Alhasil, kampanye pertamanya pun langsung gagal total. Nah, di rumah, Yayu pun ngasih tahu si Charu kalau Raju itu mencalonkan diri jadi lurah. Kalau dia berhasil menang, rumah ini akan dipending disitanya. Mendengar itu, Charu pun langsung pengen ngebantu suami bapuknya agar bisa menang pemilu. Karena kemarin gagal pas kampanye lelayu, sekarang Raju menyuruh tim sesnya, si Sugunes, untuk mengumpulkan massa. Tapi sebelum tampil, Sugunes bilang, "Om, jangan kaget ya sama keramaian massa di depan." Wah, pasti banyak banget nih yang datang. Ngeheknya, cuman 2 orang yang nongol di kampanye si Raju dong. Makanya Om, aku kan bilang jangan kaget. Ternyata warga desa itu pada pergi kampanye ke Eri Babu karena ada dangdutannya. Ngeheknya lagi, Raju ini nggak hilang ide. Dia itu jalan sambil live dan berpura-pura semua orang-orang ini mendukungnya di pemilu. Lah si Eri Babu langsung menghina si Raju lah, kampanye kok nggak modal. Kepalang tengsin, ya udah sekalian aja. Raju pun koar-koar di sana kalau dia akan menjadi lurah yang amanah, lurah yang menepati janji, lurah yang ganteng. Namun bantuan datang tepat waktu. Charu bilang ke warga desa kalau suaminya beneran akan memperjuangkan tuntutan rakyat. Charu juga bilang ke orang-orang, apakah pernah Eri Babu atau ayahnya datang ke rumah-rumah kalian? Selama bapaknya Eri menjabat, apakah dia pernah mendengar apresiasi kalian? Enggak kan? Untuk membuktikan keseriusan suamiku, dia akan datang ke rumah-rumah kalian untuk mendengar keluh kesah kalian. Gara-gara omongannya si Charu, semua warga pun jadi tertarik. Apalagi pas si Charu bilang kalau Raju akan berjalan kaki untuk berkampanye. Beb, kok jalan kaki? Udah diam aja, kita tuh udah gak punya uang lagi buat nyewa mobil, cuk. Ngehenya, Sugunes si bocah losdol juga teriak, Om, Raju akan jalan kaki nyeker. Oh, bocah asu, ngomong asal jeplak. Iya, aku akan jalan kaki nyeker. Keesokan harinya, Raju pun menepati janjinya untuk berkampanye keliling desa tanpa alas kaki. Tapi pas Raju mau belusukan ke sawah, orang-orang malah lari terbirit-birit dan menganggap si Raju sebagai hantu. Lah, piye to iki? Pantesan orang-orang pada takut, coy. Pami dan Badra buat poster kampanye udah kayak foto kematian. Dasar tim ses dongo. Intinya sih, kekoplakan demi kekoplakan si Raju pun dilakukan demi bisa dapat dukungan. Untuk mendapatkan simpati rakyat, Raju juga berpura-pura mau nyuapin si Sugunes biar kelihatan sayang anak. Tapi Sugunes yang emang preman kecil meminta bayaran yang tinggi. Bonusnya, Sugunes akan mengajak si Raju ke sekolah biar kelihatan Raju itu sadar akan pendidikan sejak dini. Setelah gendong celengan babi berjalan itu berkilo-kilometer, ternyata sekolahnya si Sugunes itu tutup karena udah berhari-hari nggak ada guru yang mengajar. Oh, Chan bocah celeng. Karena capek, Raju pun minta minum ke bapak penjaga sekolah. Wah, kok baik ya dikasih chai. Itu bukan chai, Pak. Emang air di sini tuh butek kayak gitu. Sok atuh diminum. Aslinya sih Raju nggak mau minum tuh air, tapi karena nggak mau kelihatan jelek di mata rakyat, dia pun nekat untuk minum tuh air kobokan lumpur. Jelas aja, abis minum tuh air butek, Raju pun langsung ke puskesmas. Tapi dokternya malah lagi asik nusuk-nusuk pantat sapi. Ternyata saking langkanya obat, puskesmas itu jadi kandang sapi. Malam harinya, Charu pun mendatangi si Raju yang kelelahan. Walaupun awalnya mereka tuh sama-sama saling menipu, tapi si Charu akhirnya bisa melihat kesungguhannya si Raju agar mereka berdua itu nggak jatuh melarat. Apalagi pas ngeliat kakinya si Raju yang kapalan karena berjalan seharian tanpa alas kaki. Gara-gara hal itu juga lah, mereka pun saling jujur dan membuka hati.
Nah ini nih, tukeran ilar halal. Waduh, guma bangke, ganggu momen penting aja. Di saat itu Raju nanya apakah di kampungnya si Caru tuh selalu seperti ini. Nggak ada guru, nggak ada obat, dan orang-orang yang pada miskin semua. Caru pun bilang, siapa yang peduli sama semua itu? Semua pejabat sama aja. Setelah menang pemilu, janji hanyalah janji. Gara-gara omongan si Caru, Raju pun jadi kepikiran sebuah ide. Dia pun membuat tarian yang menyindir pemerintah sebelumnya, yang membuat desa ini menjadi miskin dan tertinggal. Gak ada guru, gak ada obat, jalan rusak, sampah di mana-mana, dan isu-isu sosial yang lain. Hebatnya, tarian Raju itu malah menjadi viral dan membuat efek domino. Desa yang sebelumnya nggak dikenal, sekarang menjadi sensasi nasional, bahkan ditiru oleh desa-desa yang lain. Karena hal itu jugalah pendukung Raju langsung melonjak pesat. Bahkan dia sampai diwawancarai media nasional. Tentu aja yang paling kelabakan jenggot ya si Eri Babu. Dia tuh udah keluar uang banyak. Masa iya dia bakal kalah sama si Raju? Karena keviralannya si Raju membuat MLA kota itu menjadi kepanasan. Itu sama saja membuat dia jadi jelek di mata publik. Bahkan Rao ditelepon oleh kepala partai untuk mengatasi masalah ini secepatnya. Mau korupsi mah silahkan, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau udah kayak gini, Rao harus bertanggung jawab. Ibu ketua partai nggak mau tahu, di pemilu besok mereka harus tetap menang pemilu. Sehari setelah Rao ditegur, dia langsung menerjunkan timnya untuk membangun jalan, membuat saluran limbah, mendatangkan guru, membuat alat penyaring air, dan lain-lain. Pas Raju pengen kampanye lagi, dia kaget karena puskesmas yang sebelumnya jadi kandang sapi udah berubah drastis, bahkan ada dokter dan obat-obatan yang melimpah. Warga desa pun sangat berterima kasih ke Raju. Pejabat-pejabat yang lain cuma janji-janji ketika berkampanye, tapi Raju itu enggak. Dia mengubah desa busuk ini bahkan sebelum pemilihan dimulai. Hal itu membuat warga semakin yakin untuk memilih si Raju. Nah, karena Raju semakin mengancam partainya, MLA Rao pun menyuruh si Raju menghadap. Intinya sih, dia meminta si Raju berhenti berkampanye. Setiap yang dilakukan si Raju membuat si Rao jadi kerepotan. Dan yang paling penting, jatah korupsinya itu jadi berkurang drastis. Uang yang seharusnya buat foya-foya sama Elsie malah digunakan untuk membangun desa. Kan sayang banget uangnya. Jelas saja Raju nggak mau, dia akan tetap berkampanye sampai menang pemilu lurah. Tapi pas mau pergi, Rao menawarkan uang 25 crore sebagai timbal balik. Uang yang cukup untuk melunasi semua hutang-hutangnya si Palem, dan masih ada sisa untuk Raju dan si Caru untuk foya-foya sampai tua. Rao itu udah tahu kalau Raju ikut pemilu agar rumahnya tidak disita bank. Mendengar itu, Raju pun bimbang. Tapi Badram dan si Guma meminta si Raju menerima tawaran Rao aja. Inilah tujuan mereka sejak awal. Raju cuman harus membuat rekaman video yang menyatakan kalau perbaikan desa hasil usaha dari MLA Rao dan jelek-jelekin warga desa. Walaupun awalnya bimbang, Raju pun akhirnya setuju. Setelah Raju pergi, asisten Rao pun heran. Kenapa mereka harus susah payah memberikan uang 25 crore ke Raju? Rao pun bilang kalau pemerintah pusat sedang menargetkan desa itu menjadi kawasan industri terpadu yang nilainya lebih dari 30.000 crore. 25 crore mah nggak seberapa, asalkan mereka bisa mendapatkan wilayah itu. Sesampainya di rumah, Raju pun merekam dirinya sesuai permintaannya si Rao. Nah, pas mau mengirim tuh video, Raju sempat bimbang sekali lagi. Tapi cita-citanya untuk hidup foya-foya membuat dia mantap. Uang lebih penting daripada apapun. Bangkainya, setelah dapat tuh video, Rao menyuruh si Eri Babu memviralkannya. Yang lebih bangkainya lagi, Eri Babu itu keponakannya si Rao. Pantesan sama-sama bangkai ini dua orang. Singkat cerita, Raju pun ngasih nunjuk semua uang-uangnya yang barusan dia dapat ke Caru. Dia juga langsung memanggil petugas bank untuk melunasi semua pinjamannya. Tak berselang lama, video Raju pun menjadi viral. Banyak orang yang kecewa dengan pernyataannya si Raju itu. Tapi si Raju mah udah nggak peduli lagi karena tujuan utamanya telah tercapai. Jelas saja Raju pun mendapat hujatan sana-sini. Sedangkan si Eri Babu memanfaatkan situasi ini untuk mendulang suara yang sempat hilang. Singkat cerita, pemilu pun digelar. Di luar, Eri Babu menemui si Caru. Dia tuh menghina si Raju. Paling banter Raju cuma dapat 4 suara. Andaikan Caru dulu menikah sama dia, pasti Caru akan hidup senang. Jelas saja si Caru langsung emosi. Tapi di saat itu, ada ibu-ibu yang mendatangi si Caru dan berterima kasih. Kenapa Laksmi berterima kasih ke Caru? So, kita flashback dulu ya. Ketika si Raju berkampanye ke rumah-rumah, di saat itu, Raju bertanya ke Laksmi, di mana suaminya. Tapi sayangnya, suaminya si Laksmi itu udah meninggal karena menggame overkan hidupnya sendiri. Mereka itu aslinya punya tanah 1 hektar, tapi bapaknya si Eri membendung irigasi desa, sehingga mereka gagal panen. Karena hal itulah mereka meminjam uang ke rentenir dan akhirnya kehilangan tanah mereka. Ternyata hal itu gak cuma dialami sama si Laksmi. Mayoritas orang-orang di sana mengalami hal yang sama. Mendengar itu, hati Raju pun menjadi sakit. Dia pun bilang ke Caru kalau masalah mereka gak sebanding dengan masalah warga desa. Seenggaknya mereka tuh masih bisa makan.
sedangkan warga desa harus berjuang hanya untuk sekedar hidup. Raju pun meminta maaf, sepertinya dia tidak akan bisa mempertahankan rumah mereka. Raju itu punya sebuah rencana. Nah, pas Rao menawarkan uang 25 crore, sebenarnya itu udah diprediksi sama si Raju. Uang itu pun digunakan si Raju untuk menebus tanah-tanah warga yang disikat rentenir. Setelahnya, dia mengembalikan sertifikat-sertifikat itu ke pemilik aslinya. Warga desa pun sangat berterima kasih ke Raju dan meminta maaf karena sudah salah paham. तुम्हारे इस करोड़ों के महल को मैं बचाने Di saat itu, Guma bilang selama dia bekerja untuk si Raju, baru kali ini dia melihat sisi baiknya si Raju. Dia itu nggak pernah menyesal untuk setia bekerja ke Raju seumur hidupnya. Nah, karena kebaikan si Raju yang tidak mengenal rasa pamrih, warga desa pun akhirnya memilih si Raju sebagai pemimpin mereka. Alhasil, pas perhitungan suara, Raju pun menang telak dari si Eri Babu. Tentu aja Eri Babu nggak percaya dan menganggap pemilu ini curang. Gimana bisa? Dia yang udah ngeluarin banyak uang untuk nyokok warga, kalah telak. Eri pun ngamuk-ngamuk ke warga desa. Nah, ketika dia ingin melampiaskan kekesalannya ke Charu, Raju pun keluar. Lah edan aja, bininya dikeplak, masa Raju diam-diam baik? Dengan menunggangi sapi, dia pun langsung menghajar si Eri Babu dan antek-anteknya. हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की लड़ रहा था लेकिन तुझे शांति Ngeheknya pas udah menang pemilu, Palem malah pulang dengan santainya. Palem pun ngasih tahu, walaupun utang-utangnya belum lunas, tapi dia membawa berita bagus. Dia tuh dapat info A1, pemerintah pusat mau ngebangun pabrik-pabrik dan menjadikan kawasan industri di tempat ini. Desa mereka akan menjadi kaya raya, dan semua itu Rajulah yang akan menghandle. Dan filmnya pun berakhir. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga kuat 1 bulan penuh. Kalau ada yang mau traktir Om buka puasa, bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Pirmiladin.